Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, izinkanlah saya membuka permenungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Siapakah yang paling sering Anda telepon ketika ada masalah besar dalam hidup Anda? Orang tua, pasangan, sahabat, atau nomor call center asuransi? Kalau jawaban Anda adalah Tuhan, saya kagum sungguh. Tapi izinkan saya curiga dulu sebentar, karena Yesus hari ini berbicara tentang tepat hal itu, yakni siapa yang menempati posisi pertama dalam hidup Anda. Dan jawabannya bagi kebanyakan kita jauh lebih rumit dari yang kita akui di saat teduh pagi hari. Mari kita baca bersama Matius bab 10 ayat 37-42, teks dan konteks sebuah eksposisi jujur. Ayat 37, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat ini sering dibaca dengan nada yang dramatis, seperti Yesus sedang marah-marah. Tapi mari kita letakkan dalam konteksnya. Matius bab 10 adalah bab tentang pengutusan. Yesus sedang mengutus 12 murid terjun ke lapangan pertama kali tanpa pengawasan langsung. Jadi ini bukan khotbah di bukit tentang sabda bahagia yang tenang, tapi ini adalah briefing terakhir sebelum misi berbahaya. Dan dalam briefing itu Yesus berkata, "Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus tahu ini bukan proyek sampingan, ini prioritas." Kata layak dalam bahasa Yunani axios bukan tentang soal nilai jual diri, tapi soal kesesuaian. Seperti baut yang tidak sesuai dengan murnya. Artinya, seseorang yang menempatkan hal lain di atas Kristus secara struktural sangat tidak cocok untuk misi yang Yesus bicarakan. Bukan karena Yesus kejam, tapi karena misi itu menuntut keutuhan hati.
Lalu ayat 38, siapa yang tidak memikul salibnya? Di sini kita perlu jujur. Kita sudah terlalu sering memakai kata salib untuk hal-hal yang sebenarnya bukan salib. Mertua yang cerewet itu bukan salib. Koneksi internet lemot saat Zoom gereja itu bukan salib. Parkir yang susah di hari Minggu itu juga bukan salib. Salib dalam konteks ini adalah konsekuensi dari pilihan mengikut Kristus. Bukan penderitaan acak, bukan nasib malang, tapi beban yang Anda pilih, yang Anda tanggung karena Anda memilih Dia. Ayat 39. Ini yang paling paradoksal. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa itu. Di sini Yesus tidak sedang puitis. Dia sedang berbicara tentang logika terbalik kerajaan Allah. Dunia berkata, pegang erat apa yang kamu punya. Yesus berkata, justru saat kamu lepaskan, kamu mendapatkan yang sesungguhnya. Dan ayat 40-42 menutup dengan janji yang mengejutkan. Menerima murid sama dengan menerima Yesus. Menerima Yesus sama dengan menerima Bapa. Bahkan memberi secangkir air kepada seorang murid tidak akan luput dari upahnya. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita turun dari teks ke kehidupan nyata. Pertama, soal prioritas. Yesus tidak bilang jangan cintai orang tuamu. Yesus bilang jangan cintai mereka lebih dari aku. Jadi ini perbedaan besar. Tapi izinkan saya bertanya dengan cara yang lebih konkret. Ketika orang tua Anda minta Anda bolos doa rosario di lingkungan atau kelompok umat basis untuk acara keluarga, apakah Anda tetap pergi doa atau Anda pergi ke acara keluarga dan berdoa di dalam mobil sebentar supaya merasa tidak bersalah? Atau ketika pasangan Anda tidak setuju dengan pelayanan Anda sebagai seorang pengurus lingkungan atau kelompok umat basis atau dewan pastoral yang Anda jalani, apakah Anda mendoakannya, mendiskusikannya, mencari jalan tengah yang bijaksana, atau Anda langsung berhenti melayani supaya rumah aman dan damai? Tidak ada jawaban mudah, tapi pertanyaannya tetap siapa yang menang di meja negosiasi hati Anda. Ini bukan tentang menjadi fanatik yang abai pada keluarga. Justru sebaliknya, orang yang mencintai Kristus dengan benar seharusnya mencintai keluarganya lebih baik, bukan lebih sedikit. Karena kasih yang berpusat pada Kristus punya fondasi yang tidak akan runtuh saat konflik datang. Kedua, soal salib yang kita pilih-pilih. Kita ini lucu. Kita mau pikul salib asal tidak terlalu berat, tidak terlalu memalukan, dan kalau bisa dekat. Artinya, kita mau bersaksi asal tidak sampai ditertawakan. Kita mau melayani asal tidak mengorbankan waktu santai. Kita mau memberi asal masih ada sisanya yang cukup untuk liburan. Yesus berbicara kepada murid-murid yang akan menghadapi penolakan nyata, ancaman nyata, biaya nyata. Dan ia berkata, kamu mau tidak? Bukan kamu mau asal kondisi memungkinkan. Jadi saya tidak sedang mengkritik
karena saya juga termasuk golongan pemikul salib kondisional ini. Tapi inilah yang membuat teks ini menggigit. Ia tidak membiarkan kita menjadi nyaman. Ketiga, soal kehilangan untuk mendapatkan. Ini yang paling sulit dipercaya karena bertentangan dengan seluruh logika bertahan hidup yang ditanam budaya ke dalam diri kita sejak kecil. Tapi cobalah ingat, orang-orang yang hidupnya paling penuh yang pernah Anda temui, apakah mereka orang yang paling banyak menggenggam atau memegang? Atau justru paling banyak melepaskan? Yesus tahu sesuatu tentang kita manusia yang kita sendiri kadang lupa, yakni jiwa kita tidak pernah benar-benar dimiliki dengan cara menggenggam. Jiwa itu baru nyata ketika dilepaskan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Keempat, tentang secangkir air. Ini penutup yang indah dan sering diabaikan. Yesus tidak hanya berbicara tentang pengorbanan besar dan salib yang dramatis. Dia juga berbicara tentang secangkir air dingin. Hal kecil, gestur sederhana, perhatian yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan. Dan dia bilang, kamu tidak akan kehilangan upahnya. Ini berarti tidak ada pelayanan yang terlalu kecil untuk Tuhan catat. Tidak ada kebaikan yang hilang begitu saja di tangan Allah yang tidak pelupa. Anda yang sudah bertahun-tahun melayani tanpa pernah dipuji, Tuhan tahu. Anda yang diam-diam mendoakan orang yang menyakiti Anda, Tuhan tahu. Anda yang memberi di saat Anda sendiri kekurangan, Tuhan tahu. Ini bukan tentang menumpuk pahala seperti poin reward kartu kredit. Ini tentang kepercayaan bahwa setiap tindakan kasih dalam nama Kristus tidak pernah sia-sia, bahkan kalau tidak ada yang tepuk tangan. Saudara-saudari yang terkasih, Matius bab 10 ayat 37-42 adalah undangan, bukan tuntutan. Juga bukan daftar syarat untuk masuk surga. Ini adalah deskripsi tentang seperti apa hidup yang mengikuti Yesus itu kelihatan dari dalam dan dari luar. Ada harga yang dibayar, ada hubungan yang mungkin tegang, ada salib yang harus dipikul, ada hal yang harus dilepaskan. Tapi di balik semua itu ada janji bahwa Dia yang memanggil kita bukan sekedar guru yang menuntut. Dia adalah pribadi yang sudah lebih dahulu menanggung salib paling berat, kehilangan nyawanya, agar kita bisa menemukan milik kita yang sesungguhnya. Jadi pertanyaan untuk kita renungkan hari ini bukan apakah saya sudah cukup berkorban. Pertanyaannya adalah apakah saya masih percaya bahwa Dia layak untuk diikuti? Kalau iya, maka segalanya yang Dia minta itu masuk akal. Kalau iya, maka salib itu bukan beban yang meremukkan. Kalau iya, maka secangkir air pun bisa menjadi tindakan iman. Marilah berdoa. Tuhan, kami datang dengan hati yang jujur. Kami tahu kami sering mendudukan banyak hal di atas-Mu tanpa kami sadari, bahkan dengan alasan yang terasa baik. Ajarilah kami bukan untuk menjadi keras dan dingin kepada orang-orang yang kami cintai, tapi untuk mengasihi mereka dengan lebih baik
karena kami mencintai-Mu lebih dulu. Berilah kami keberanian untuk memikul apa yang Engkau percayakan, dan buatlah juga kami berani untuk melepaskan apa yang selama ini kami genggam terlalu erat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.